Dua sisi malam ini hadir dengan tema Indonesia versus Cina. 3 poin harga mati dengan narasumber mantan kiper timnas Indonesia Hermansyah. Mantan pemain timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah. Pemain timnas Indonesia Peri Sandria. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Mantap. Indonesia. 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 Cakep. Oke, ini luar biasa ya semangatnya ya. Saya merasakan adanya aura-aura kemenangan malam hari ini. Bener. Iya dong. Tapi kita sapa dulu nih pemirsa yang di rumah, Pi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam. Anda kembali dalam program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Ya. Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Betul, malam ini kita tidak akan berdebat-debat, kita tidak akan beradu argumen, tapi kita adu analisis. Nah, Wah, pada malam hari mantap ini ini. ya, ya. Ketepikan dulu nih perbedaan. Kita rapatkan dulu barisan untuk meraih kemenangan yang akan dilakukan oleh skuad Garuda yang akan melawan tim naga Cina. Oke, jadi malam ini kita damai? Damai. Oke, Setuju. kita damai malam hari ini demi Indonesia. Nih, tapi yang jelas, permainan itu sudah harus dipersiapkan dengan matang. Betul. Kalau sudah ada bocoran ya starting line up ya. Sudah ada. Jadi kita kemungkinan akan pakai polanya itu 3-4-2-1. Oke. Artinya nih kita tidak basa-basi. Begitu peluit ditiup, Langsung nyerang. Betul sekali. Luar biasa. Betul, karena jika kita menang di pertandingan melawan Cina ini berarti peluang kita untuk masuk ke putaran keempat ini semakin mulus. Dan kans kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 juga terbuka lebar, Vi. Amin, ya robbal. Amin. Iya dong, ya kan. Besok kan lebaran, jangan lupa ya. Nah, tapi begini ya. Ini kalau dibilang ada keyakinan, tapi was-was juga masih ada. Oke, kenapa? 5 pemain yang mengawal Indonesia lawan Bahrain kemarin, itu kayaknya sudah pasti dipastikan tidak Betul. masuk kan. Ada Ragnar Rotmangun, ada Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Eliano, dan juga Martin Pas. Betul. Saya masih was-was nih. Iya. Starting line up bagaimana tuh? Tapi kalau saya sih nggak was-was, Wafi. Kenapa tuh? Karena ketika ngelihat mereka yang terkena akumulasi kartu, kemudian cedera, dan satu lagi istrinya melahirkan kan. Izinnya itu. Mulia sekali. Betul, keluarga lebih penting gitu kan. Iya. Tapi tetap saya optimistis karena apa? Melihat starting line up yang hari ini sudah dirilis oleh Timnas Indonesia itu luar biasa. Mulai dari tadi formasinya sudah disebutkan. 3-4-2-1. Nah, itu semua pemainnya oke semua. Saya optimistis, insya Allah tetap harus ada insya Allahnya. Amin. Bahwa hari ini tim Garuda, skuad Garuda bisa melibas habis Dragon Team by the way, dari Cina. Ngomong-ngomong, yang di kanan belakang saya dan kiri belakang Anda juga iri mau ngomong, ya. Jadi jangan lama-lama kita ngomongnya di sini. Boleh. Ya, ini sudah ada narasumber yang akan kita ajak berdialog, tapi pertama saya ingin ngajak dialog Bang Herman terlebih dahulu nih. Saya juga izin Bang Ferry, kita bisa pindah ke belakang satu dulu. lagi Bang Anton boleh ke belakang dulu. Silakan. Nanti kita undang di segmen ketiga dan keempat. Oke nih, jadi pertanyaan pertama dari saya dulu nih. Boleh, silakan. Bang Herman, Anda sebagai kiper legendaris era 80-an ya Bang Herman ya. Emil, kalau saya tadi kan dapat bocoran tuh ya, kan udah rilis juga. Emil Audero akhirnya dipanggil untuk menjaga pertahanan kita malam hari ini kontra tim Naga Cina. Anda melihat performa Emil Audero gimana? Dilihat dari mereka latihan di Bali ya, mungkin udah ketemu dengan pemain-pemain apa? Suaranya mungkin bisa lebih keras, Bang. Emil sudah mulai padu dengan pemain belakang kita. Ngeblend lah gitu ibaratnya. Ya, setidaknya udah bisa beradaptasi dengan pemain belakang kita. Mudah-mudahan bisa menampilkan performan yang kita harapkan
bagus. Apa keunggulan Emil dari penglihatan pemantauan? Kalau lihat dari pengalaman dia main di Italia, Ya, jam terbang tinggi. Jam terbang tinggi, Como, Palermo ya. Cukup oke. Nah, tinggal bagaimana nanti komunikasi 3 belakang dengan dia harus intens. 3 belakang ini Bang Jai itu ya? Jai, Hapner, sama Rizky Ridho. Itu harus instant komunikasinya, harus terus. Selama ini kan komunikasi yang terbangun dan kita sudah cukup puas ya. Betul. Dengan Martin Paes. Nah artinya apakah dengan tadi Anda mengatakan sudah ada TC juga di Bali, sudah cukupkah waktu itu untuk membangun soliditas di pertahanan? Sebetulnya juga dalam 10 hari itu kurang mesti kan? Kurang ya, tapi semaksimal mungkin harus bisa. Karena ini hidup mati tim Indonesia harus menang. Ya, setidaknya pertahanan kita harus lebih kuat. Yang juga harus dijaga ya Ho ya dan juga Bang Banur, ini adalah harapan ekspektasi nih teman-teman yang ada di studio dan juga yang ada di GBK pada malam hari ini. Artinya mereka puas dengan pola yang ditampilkan oleh Martin Paes. Nah, jikalau Emil mungkin agak kurang gitu ya. Harapannya sih dia performanya top gitu. Tapi latihan terakhir ya mereka juga Emil juga mungkin juga akan menampilkan penampilan yang terbaik ya. Karena lihat dari latihan terakhir mereka juga kemarin belum terlalu maksimal ya. Cuman mudah-mudahan ya dengan dukungan penonton Indonesia, Emil akan memberikan yang terbaik ya. Bisa mempertahankan di menit-menit awal tidak kebobolan. Luar biasa. Ini harus. Harus. Ini dari sisi kiper ya. Kiper. Karena Bang Hermansyah ini ya kiper di era tahun 80-an. Nah sekarang di sebelah saya ada strikernya, Vi. Penyerang nih. Strikernya 80-an. Sama, di era 80-an. Jadi ini yang kita hadirkan di sini memang luar biasa semua nih. Oke, nah kita ngomongin line up yang sudah dirilis, yang diolah oleh Patrick Kluivert. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ada Kambuaya di situ, ada Egy dan Romani di situ. Sambil kita lihat di wall juga ya. Oke, kita akan lihat. Silakan Bang Banur mungkin. Ya artinya kalau lihat starting line up-nya ini Patrick Kluivert menyerang. Menyerang kayaknya? Iya karena di kanan ada. Nah ini. Ada siapa Yakob Sayuri. Kambuaya juga tipikalnya menyerang. Egy Maulana juga tipikal menyerang. Dan kita punya target Oli Romeni di depan. Tinggal Palupesi dan Hai ini yang mengatur ritme permainannya. Gitu. Jadi kuncinya sebetulnya ada di Palupesi dan Hai. Tapi gimana sosok dari Kambuaya dan Egy Maulana kita bedah satu persatu? Ya, kalau kita tahu Egy individunya bagus. Aksi perorangan kurang lebih ini lah, tapi lebih pengalaman sih siapa namanya Orat Mangun lebih berpengalaman. Ragnar ya. Ragnar. Tapi tipikalnya sama Egy mirip-mirip lah. Individunya, main bolanya percaya dirinya bagus gitu. Tetapi ya kita lihatlah kemampuan Egy, tapi belakangan ini Egy performanya bagus. Memang lagi bagus, jadi akhirnya menjadi pilihan. Betul. Artinya bisa mengimbangi performa Ragnar yang biasa harapan kita semua. Harapan kita semua. Karena pertandingan ini 3 poin harga mati gitu kan. Lagi Kambuaya juga. Kambuaya ini tipikalnya juga attacking. Ya, dan dia fighting spiritnya bagus. Di 6 menit terakhir menjelang pertandingan usai dia mengganti di lawan Bahrain, masuk 15 menit terakhir dia kasih peluang akses yang sangat bagus yang akurat, gitu ya. Nah, tinggal Yakob Sayuri ini apakah dia bisa main seperti dia main di Maluku. Dari kacamata Anda? Kecepatannya kan luar biasa nih anak. Mudah-mudahan di pertandingan internasional ini bisa menunjukkan performanya seperti dia main di klubnya. Main di klubnya. Begitu maksud saya. Kalau di belakang Palupesi kita tahu kita dia defense midfield yang selalu menjaga ritme di tengah, menjaga keseimbangan di tengah, dan dia juga seorang fighter juga. Bagaimana dia cepat merampas bolanya kuat, setelah itu dia mengalirkan bola atau distribusi bola ke temannya di depan lebih bagus, akurat gitu. Prof Tom Haye. Profesor. Kan itu julukannya. Iya, saya pikir sama, kedua itu mirip-mirip lah tipikalnya. Tapi yang saya menarik ini 3 di belakang ini. Ini luar biasa. Tinggal kata Coach Hermansyah tadi, tinggal koordinasi dengan kiper yang notabene baru kali ini main sama 3 orang itu. Sebelumnya kan si Pas ya kan. Artinya mungkin secara komunikasi non lisan itu udah ngerti itu begitu loh ibaratnya. Mudah-mudahan kita harapkan nggak ada bedanya. Pas sama si siapa Emil. Tidak ada bedanya. Kan mereka juga bergabung terus di tim nasional. Perdong satu lagi belum kita bahas.
Verdong ini sama, hampir sama sebetulnya sama siapa namanya Ricky Rakob Sayuri sama Egy Maulana itu tipikalnya sama. Performa stamina mereka, karena ini kan winger ya, bisa dibilang kan winger. Ya, nah artinya ini dia harus menarik. nyapu bawah atas bawah atas. Anda bilang menarik ini kalau dibilang winger. Ini dua ini, Verdong sama Yakob Sayuri ini. Kalau kita keserang, hati-hati, jangan terlambat. Turun. Karena kalau kita turun, yang kita butuhkan adalah 5 di belakang nanti itu. Betul, gitu loh. Betul. Nah, hati-hati nanti kalau di counter dari sektor situ, apakah Yakob Sayuri dan Verdong ini timing turunnya cepat, recovery bertahan. Kalau Bang Herman gimana analisanya? Itu yang paling penting. Ini kekurangannya pada saat kita menyerang harus hati-hati, waspada pada saat yang dibilang Mas Bambang, serangan balik. Harus cepat pada saat transisi ke pertahanannya. Harus ada yang membackup pertahanan. Harus membackup pertahanan. Jadi 3 ini harus cepat koordinasi dengan pemain tengah juga pada saat tipikal main